ada di rumah. Kakak percaya sekali bahwa kabar kalian luar biasa. Amin. Nah, saat ini kita mau memulai ibadah kita. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Saat ini kami mau ibadah, kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Engkau pimpin ya Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, karena kita masih di dalam suasana Natal, mari kita sama-sama menyanyikan Gita Sorga Bergema karena lahirnya Raja Mulia. Adik-adik, halo. Masih semangat memuji Tuhan? Masih dong. Pastinya dong. Ayo kita angkat pujian. Aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Tante Susi mengucapkan selamat hari Natal. Biarlah sukacita Natal selalu memenuhi hati kita. Karena Juru Selamat dunia, Tuhan Yesus sudah lahir buat kita semua. Buat anak-anak di rumah, buat papa mama, buat Tante Susi, dan buat semua orang. Puji Tuhan. Anak-anak, sekarang mari kita belajar firman Tuhan. Seperti biasa, anak-anak duduk dengan tenang dan tidak berjalan-jalan, oke? Wah, anak-anak selalu luar biasa. Sebelumnya, anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kelahiran-Mu di dunia. Kami berterima kasih Tuhan, kami bersuka cita karena Engkaulah penyelamat kami, karena Engkaulah Immanuel, Allah yang selalu menyertai, melindungi dan memelihara kami. Setiap waktu Engkau begitu mengasihi kami, mengasihi keluarga kami, juga teman-teman kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kami boleh beribadah secara online dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan kami bisa mengerti dan juga mau taat melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, Natal selalu membawa sukacita. Kita selalu bersemangat merayakan Natal. Anak-anak, tahu kan benda apa yang biasanya dipasang di rumah dan dihias untuk menyambut hari Natal? Apa coba? Betul, pohon Natal. Baik di rumah, di gereja, bahkan di mall suka dipasang pohon Natal yang indah. Tetapi karena sekarang masih pandemi COVID, anak-anak jangan main ke mall dulu ya. Tahun ini anak-anak merayakan Natal secara online atau bersama keluarga di rumah. Nah, anak-anak, apakah ada yang memasang pohon Natal di rumah? Pohon Natal yang sudah dihias itu akan tampak cantik sekali karena dihiasi berbagai macam gantungan yang berwarna-warni, pita-pita yang menarik, lampu yang berkelap-kelip. Dan biasanya di bawah pohon Natal ada hadiah-hadiah yang bagus-bagus. Anak-anak yang tidak memasang pohon Natal jangan bersedih hati ya. Mari kita lihat sama-sama pohon Natal berikut ini. Tuh, cantik-cantik kan pohon Natalnya? Bagus-bagus semuanya. Nah, Tante Susi paling suka hiasan tertinggi di puncak pohon Natal, yaitu bintang yang berwarna perak. Bintang ini mengingatkan kita akan bintang yang menuntun orang Majus dari timur berjalan sampai ke Bethlehem. Anak-anak masih ingat yang diceritakan minggu lalu? Mereka mencari raja yang baru lahir, yaitu Tuhan Yesus. Tetapi anak-anak, Raja Herodes yang sedang memerintah saat itu menjadi terkejut sekali. Raja baru? Dia memerintahkan imam kepala dan ahli-ahli Taurat untuk menyelidikinya. Dan mereka menemukan dalam kitab tertulis bahwa raja yang baru lahir itu, yaitu Tuhan Yesus, akan menjadi gembala yang akan menuntun manusia di jalan yang benar, yaitu jalan untuk kembali kepada Tuhan. Itu sebabnya orang-orang suka memasang bintang berwarna perak di puncak pohon Natal. Anak, lihat rangkaian emas, pita emas. Bagus sekali kalau dipakai untuk menghias pohon Natal. Warna emas ini melambangkan kerajaan sorga. Tuhan Yesus berasal dari sorga. Dia adalah raja dengan segala kemuliaannya. Dalam kitab Wahyu tertulis, surga itu dihiasi berbagai macam batu permata. Jalan dan kotanya terbuat dari emas. Kita bayangkan betapa indahnya.
tempat Allah yang kudus, tidak ada kesedihan, hanya ada sukacita dan damai senantiasa. Kota dan jalannya terbuat dari emas, tempat yang penuh dengan pujian dan penyembahan. Tetapi anak-anak, Tuhan Yesus meninggalkan itu semua, meninggalkan tahtanya, meninggalkan kemuliaannya. Tuhan Yesus turun ke bumi sebagai manusia. Dia lahir sebagai bayi di tempat yang sangat sederhana. Padahal sebetulnya dia adalah raja di atas segala raja. Dia Tuhan yang paling berkuasa. Dalam Yohanes 1 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia. Firman itu adalah Allah. Yang disebut sebagai firman adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke bumi. Untuk siapa? Untuk kita semua. Karena Dia sangat mengasihi kita. Dan dengar ya anak-anak, Dia mau memberi tempat buat kita di dalam kerajaannya, yaitu di dalam surga. Wow, surga adalah hadiah gratis dari Tuhan buat kita. Hore, puji Tuhan. Tetapi sayangnya tidak semua bisa menerimanya, karena ada yang menghalangi, yaitu dosa. Dosa menghalangi kita untuk datang ke tempat Allah yang kudus. Tante Susi mau tanya, apakah anak-anak pernah berbohong? Pernah nyontek? Pernah pukul adik? Atau pernah mengambil barang milik orang lain? Ataukah pernah melawan orang tua? Atau pernah malas berdoa dan malas ibadah online? Pernah? Itu semua adalah perbuatan-perbuatan dosa. Jadi pastinya anak-anak semua, Tante Susi juga, semua orang pernah berbuat dosa, ya kan? Dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Anak-anak, kita lihat lagi yuk pohon Natalnya. Nah, siapa yang suka hiasan gantungan yang cantik ini? Warnanya merah, cantik sekali. Warna merah mengingatkan kita akan darah Tuhan Yesus. Dalam masa akhir hidupnya sebagai manusia, Tuhan Yesus disalib, mengucurkan darah sampai mati. Alkitab katakan semua yang berdosa harus dihukum. Sebetulnya pada waktu Tuhan Yesus disalib, Dia sedang menanggung hukuman atas dosa yang diperbuat oleh kita. Kita yang berdosa, Tuhan Yesus yang menanggung hukumannya. Itu karena Dia sangat mengasihi kita. Darahnya tercurah sebagai korban penebusan, sehingga dosa kita diampuni dan kita bisa datang lagi kepada Tuhan, dekat lagi dengan Tuhan. Taram, Tante Susi dapat hadiah. Kasih kado yang bagus. Warnanya putih seperti salju ya. Tante jadi ingat 1 Yohanes 1 ayat 7b. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Putihnya seperti hati yang putih bersih. Hati kita yang kotor karena dosa dibersihkan oleh darah Tuhan Yesus, disucikan menjadi baru dan bersih. Tante jadi penasaran, isi kadonya apa nih? Kita buka yuk. Wah, ada boneka rusa Natal. Lucu banget ya. Nanti akan Tante letakkan di bawah pohon Natal. Anak-anak, pohon Natal itu biasanya adalah pohon cemara yang dihias.
cemara dari pegunungan yang berwarna hijau seperti ini. Cemara di gunung yang selalu hijau sepanjang tahun, walaupun musim dingin, sekalipun tertutup salju. Ini melambangkan kehidupan kekal yang Tuhan Yesus berikan dengan turun ke dunia. Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan diselamatkan. Kita tidak akan dihukum, melainkan beroleh hidup yang kekal, yaitu tinggal di surga bersama Tuhan Yesus selama-lamanya. Puji Tuhan. Anak-anak, dalam Lukas 2 dikisahkan seorang bernama Simeon yang hidup benar dan saleh. Dia sangat mengasihi Tuhan. Simeon mendapat janji dari Tuhan. Kata Tuhan, Simeon akan tetap hidup untuk dapat melihat seorang juru selamat, yaitu Tuhan Yesus. Bapak Simeon sudah tua dan dia sangat percaya janji ini. Dia menunggu dengan sabar dan setia. Suatu hari Bapak Simeon disuruh oleh Roh Kudus datang ke bait Allah. Di saat itu Yusuf dan Maria sedang membawa bayi Yesus ke bait Allah karena mereka taat kepada perintah Tuhan untuk mendoakan dan menyerahkan bayi Yesus kepada Tuhan. Di bait Allah, Bapak Simeon bertemu dengan bayi Yesus. Bapak Simeon sangat bersukacita karena Tuhan menepati janjinya bahwa Simeon dapat melihat Mesias, Sang Juru Selamat. Bapak Simeon dengan hati-hati mengangkat bayi Yesus sambil memuji Tuhan. Dia katakan, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Nah, di tempat itu juga ada seorang nabi wanita, yaitu Ibu Hana yang sudah berusia 84 tahun. Sudah tua ya. Ibu Hana setiap hari berdoa dan berpuasa di bait Allah. Ibu Hana pun sangat bersyukur karena bertemu dengan bayi Yesus. Dan kemudian Ibu Hana bercerita kepada semua orang tentang Tuhan Yesus yang akan menjadi penyelamat. Kelahiran Tuhan Yesus membawa kabar gembira, kabar keselamatan bagi semua orang. Anak-anak, apakah anak-anak seperti Bapak Simeon dan Ibu Hana bersuka cita karena bertemu dengan Tuhan Yesus? Kita bisa bertemu dengan Tuhan Yesus dengan cara menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengakui dosa, minta ampun, dan percaya kepadanya. Percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati di salib dan sudah bangkit. Maka Tuhan Yesus akan lahir di hati kita dan kita akan menerima hidup kekal. Hadiah gratis dari Tuhan untuk kita. Dan sekarang kita menjadi anak Allah. Yes. Hidup kita menjadi baru. Dan hidup kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Memang tidak gampang, tetapi kita punya kuasa untuk berubah. Ditolong oleh Roh Kudus. Anak Allah itu suka membaca Alkitab dan melakukan firman Tuhan. Suka berdoa, sayang kepada semua orang, taat kepada orang tua, bertanggung jawab, membereskan mainannya sendiri, sabar kepada adik, tidak suka marah-marah, selalu bersyukur walaupun masih pandemi COVID. Tahun ini tidak bisa merayakan Natal seperti tahun lalu. Natal tahun ini, anak-anak sebagai anak Tuhan bisa berbagi apa saja,
berbagi makanan, ataupun membantu orang lain. Gunakan talenta yang Tuhan sudah berikan. Dan seperti Ibu Hana, anak-anak bisa bercerita tentang Tuhan Yesus kepada teman atau orang lain supaya banyak yang bersukacita. Wah, luar biasa ya. Tuhan Yesus membawa keselamatan dan membawa perubahan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Anak-anak harus percaya kepada Tuhan Yesus. Anak-anak percaya? Amin. Saatnya ayat hafalan. Untuk kelas Pratama dan Madya, ayat hafalan diambil dari Lukas 2 ayat 30 dan 31. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Sedangkan untuk kelas Indria diambil dari Lukas 2 ayat 30. Sebab mataku telah melihat keselamatan daripadamu. Anak-anak, mari kita berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Kami bersuka cita Tuhan menyambut Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus, kami orang yang berdosa, ampuni dosa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus disalib untuk menyelamatkan kami dan menghapus dosa kami, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal. Dan kami sekarang adalah anak-anak Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus supaya kami bisa hidup menuruti firman-Mu dan bisa bercerita Tuhan Yesus kepada teman-teman kami, supaya banyak yang menjadi bersukacita karena diselamatkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai di sini dulu anak-anak. Tetap bersukacita, tetap sehat, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal.